I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Wait, nih, lu punya gak sih kayak temen nih, dia tuh udah pacarnya tuh udah kasar, tukang selingkuh, tapi dia masih mau gitu loh. Gue kasihan nih sama dia, gue udah ngasih saran sama dia, tapi dia masih baik gitu, kayak nerima aja gitu loh. Gue bingung, menurut lu gimana? Hah? Kenapa, Din? Lu dengerin gue gak sih tadi? Dengerin. Tadi gue ngomong apa tadi? Lupa. Maaf ya, soalnya gue juga lagi ada masalah sama temen-temen gue. Makanya kalau orang lagi cerita tuh jangan main HP. Iya, maaf. Ya, maaf ya. Oke. Oh iya, Wid, lu tahu gak sih komunikasi itu apa? Oh, komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi juga dapat dibedakan menjadi berbentuk verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan, yang dimana pesan yang disampaikan menggunakan kata-kata. Sedangkan komunikasi non-verbal merupakan komunikasi yang bukan lisan, yaitu proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata dan dengan menggunakan bahasa tubuh. Oh iya, Wid, bukan cuma itu aja loh. Komunikasi juga sangat diperlukan dalam menjalin hubungan antar sesama manusia. Berbicara dan mendengarkan merupakan 2 aspek penting dalam menjalin hubungan baik. Komunikasi yang efektif bergantung pada keterampilan seseorang dalam mengirim pesan maupun menerima pesan. Oh iya, Din, berarti komunikasi juga memiliki teknik ya dalam penyampaiannya, yang dimana teknik tersebut diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh sumber informasi atau penyampai komunikasi saat menyampaikan suatu pesan kepada penerima pesan. Iya dong, teknik komunikasi merupakan hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan kegiatan komunikasi, sehingga tujuan yang diinginkan tersebut dapat tercapai. Teknik komunikasi salah satunya berhubungan dengan keterampilan mendengarkan dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Oh, kalau komunikasi yang efektif itu seperti apa sih, Din? Komunikasi efektif adalah suatu kegiatan pengiriman makna pesan dari seorang individu ke individu yang lainnya, di mana kegiatan tersebut dapat menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak. Komunikasi efektif inilah yang menjadi permasalahan sekarang karena orang masih awam terhadap budaya komunikasi efektif dan kurangnya keterampilan mendengarkan dalam berkomunikasi yang mengakibatkan mereka lebih banyak berpendapat untuk mengemukakan masalah daripada berpendapat untuk memecahkan masalah. Berarti benar ya, Din, masalah yang paling sederhana dan sering muncul dalam berkomunikasi dikarenakan kurangnya keterampilan mendengarkan. Iya, Wid, keterampilan mendengarkan seharusnya mengiringi keterampilan bertanya. Karena sebaik apapun komunikasi terhadap seseorang tanpa diiringi dengan kemampuan mendengarkan, maka komunikasi tidak akan efektif, Wid. Dapat kita simpulkan bahwa keterampilan mendengarkan secara aktif dalam komunikasi interpersonal ternyata tidak hanya memperlancar komunikasi, tetapi juga memberikan efek yang positif terhadap hubungan di dalamnya. Bahkan keterampilan ini dapat menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk berbagai kepentingan. Misalnya dalam kepentingan bisnis, pendidikan, agama, politik, ataupun yang lainnya. Keterampilan mendengarkan secara aktif menjadi kunci dalam komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif hanya dapat terjadi secara 2 arah, karena komunikasi itu bersifat transaksional. Dengan kata lain, komunikasi seperti ini dapat lebih berkembang jika dua belah pihak dalam komunikasi dapat saling memberi umpan balik satu kepada yang lainnya. Adapun yang harus diperhatikan dalam mendengarkan secara aktif adalah kesiapan fisik dan mental dalam kegiatan komunikasi tersebut. Keterlibatan empati dan pikiran yang terbuka dapat menumbuhkan sikap mendengarkan yang aktif. Hal ini juga sekaligus dapat mengatasi tantangan di dalamnya. Ungkapan manusia diberikan 2 telinga dan hanya 1 mulut dapat senantiasa mengingatkan betapa pentingnya sikap mendengarkan.
Kesediaan mendengarkan orang lain secara aktif dapat menjadikan hubungan dengan orang lain menjadi lebih nyaman dan tentram.